Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Rifa Abil Aziz dalam perkuliahan online hari ini. Dalam perkuliahan kali ini, tema yang akan kita bahas atau kita angkat adalah tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, kita akan mulai perkuliahan ini ya dengan pertama-tama membahas tentang pengertian perjanjian. Nah, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini ya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang kita kenal juga dengan istilah Perdata. Ya. Di dalam pasal 1313 Perdata dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dalam prakteknya perjanjian merupakan sarana hukum untuk menciptakan hubungan hukum antara para pihak, di mana hak dan kewajiban akan timbul sebagai akibat dari kesepakatan yang dicapai. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Nah, perjanjian memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kegiatan pribadi, bisnis maupun hubungan sosial. Ya. Hal ini didasarkan karena dengan perjanjian akan tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang atau pihak yang akan membuat suatu perjanjian untuk memahami konsekuensi hukum serta kewajiban yang melekat pada kesepakatan yang akan dibuat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai sahnya sebuah perjanjian. Ya. Ketika kita akan membuat suatu perjanjian, maka harus diperhatikan hal-hal terkait dengan syarat sahnya perjanjian. Hal tersebut ya dikarenakan setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Perdata. Ada 4 syarat sahnya sebuah atau suatu perjanjian menurut pasal 1320 Perdata. Keempat syarat tersebut adalah yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat atau terakhir adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Ya. Nah, terkait keempat syarat tersebut, ya, Subjekti dan Maryam Darus Badrul Zaman ya membagi keempat syarat tersebut ke dalam 2 kelompok syarat. Yang pertama kelompok syarat subjektif, yang kedua kelompok syarat objektif. Nah, yang masuk ke dalam kelompok syarat subjektif adalah ketentuan yang ada pada nomor 1 dan nomor 2 pasal 1320 Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan yang masuk ke dalam kelompok syarat objektif ya adalah ketentuan yang ada dalam nomor 3 dan 4 pasal 1320 Perdata, yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, lalu bagaimana jika ada suatu perjanjian yang melanggar salah satu dari syarat tersebut? Ya,
Terkait hal tersebut, ya, Subjekti menjelaskan bahwa untuk syarat yang berkaitan dengan untuk syarat yang berkaitan dengan syarat subjektif, maka jika syarat itu dia tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Nah, salah satu pihak yang melakukan perjanjian oleh undang-undang diberikan hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Nah, adapun pihak yang dapat meminta pembatalan tersebut adalah pihak yang dianggap tidak cakap. Dengan kata lain, ya, jika syarat subjektif yang dilanggar, maka perjanjian tetap dapat berlangsung selama tidak ada pihak yang dalam hal ini adalah pihak yang dianggap tidak cakap, eh, cakap dalam perjanjian atau cakap melakukan perjanjian mengajukan gugatan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Nah, sedangkan jika yang dilanggarnya adalah syarat objektif, ya, maka perjanjian yang dilakukan statusnya adalah batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Ya. Nah, terkait hal ini, subjektif menjelaskan bahwa dalam hal syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat status hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Ya, tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan, ya, atau maksudnya ada untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian tersebut adalah null and void. Nah, keempat syarat tersebut jika kita sajikan di dalam sebuah gambar bagan, se- maka dapat digambarkan seperti gambar yang saya tampilkan dalam layar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana perjanjian yang tidak menggunakan materai. Bagaimana perjanjian yang tidak menggunakan materai. Nah, hal ini sering menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini. Nah, sebenarnya, ya, perjanjian dapat dikatakan sah atau tidak, ini bisa kita lihat pada pasal 1320 yang tadi telah kita bahas, ya. Nah, apakah materai menjadi eh, salah satu syarat perjanjian? Nah, kalau kita merujuk pada pasal 1320 maka dikatakan ya perjanjian tanpa materai itu adalah sah, ya. Tetapi, ya, ada undang-undang khusus tentang materai gitu, ya. Sebenarnya apa sih eh, atau bagaimana sih dasar hukum materai itu, ya? Nah, terkait hal tersebut, ya, kita bisa melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Bea Materai. Nah, undang-undang ini adalah undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Nah, dalam undang-undang ini, ya, diatur, bahwa materai, ya, adalah pajak atas dokumen. Nah, ini kita bisa temukan dalam pasal 1, ya, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, ya. Nah, di sini diatur, ya, bahwa pengertian materai itu apa, terus eh, juga di dalam pasal
tiganya, ya, apa saja yang dikenakan materai, ya. Ya. Di sini dikatakan bahwa dokumen yang dikenakan materai adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Maka, ya, berarti suatu perjanjian, ya, memang kalau merujuk pada undang-undang ini, ya, diwajibkan menggunakan materai gitu, ya. Tetapi apakah perjanjian yang tidak menggunakan materai dianggap tidak sah? Tetap sah, ya. Tetapi ada kekurangan, ya, karena tidak memakai materai, ya. Oleh karena itu, jika ada suatu perjanjian yang belum menggunakan materai, maka perjanjian tersebut, ya, masih yang dimaksud perjanjian tertulis, ya, ya, masih memiliki hutang materai. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Ya, kita bisa datang ke kantor pos untuk di ditempelkan materai setelah ditandatangani, ya. Dan ini pernah saya lakukan, ya. Jadi ketika saya eh, mendapatkan sebuah dokumen keperdataan dan belum dibubuhi materai, ya, yang saya lakukan adalah saya mendatangi kantor pos, ya, untuk dilakukan pemateraian setelah ditandatangani. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Nah, insya Allah kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.